Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tentang sumber energi angin dan sumber energi air. Sudah siap anak ustazah semua untuk belajar pada hari ini? Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita membaca basmalah sama-sama sebelum kita mulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ustazah dapat mengidentifikasi sumber energi, yaitu energi angin dan juga energi air. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat menjelaskan manfaat dari sumber energi angin dan juga energi air. Sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Apa saja sumber energi tersebut? Yang pertama, matahari. Yang kedua adalah angin. Yang ketiga, sumber energi adalah air. Yang keempat adalah batu bara. Yang kelima, minyak bumi. Dan yang keenam, sumber energi adalah makanan. Nah, ini adalah sumber-sumber energi yang ada di bumi. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi yang pertama, yaitu matahari. Sekarang kita akan membahas sumber energi angin dan juga sumber energi air. Sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah tersebut akan naik sehingga diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Nah, pergerakan udara inilah yang disebut dengan angin. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat angin. Angin banyak memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat angin tersebut? Nah, yang pertama, angin menggerakkan awan sehingga turunlah hujan. Selanjutnya, manfaat angin yang kedua adalah membuat suhu panas di suatu tempat menjadi sejuk. Misalnya kita berada di suatu daerah yang panas, kemudian angin datang berhembus ke kita, maka udara di sekitar kita akan menjadi lebih dingin dan sejuk. Selanjutnya, yang ketiga adalah manfaat angin membantu mengeringkan pakaian jika tidak ada matahari. Maka angin bisa membuat pakaian kita menjadi kering walaupun membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya adalah untuk membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Nah, contohnya ini pada tumbuhan dandelion. Nah, selanjutnya manfaat dari angin yaitu angin laut digunakan oleh nelayan untuk kembali dari menangkap ikan. Angin laut ini adalah angin yang berhembus dari laut ke pantai atau dari laut ke daratan sehingga nelayan kembali siang hari dari menangkap ikan. Ini adalah fungsi dari angin laut bagi kehidupan, terutama bagi nelayan. Kemudian ada juga namanya angin darat. Nah, kalau angin darat, ini angin yang digunakan oleh nelayan untuk berangkat menangkap ikan. Angin darat ini berhembus dari daratan atau dari pantai ke laut. Jadi dimanfaatkan oleh nelayan pada malam hari untuk pergi mencari ikan. Nah, inilah adalah fungsi atau manfaat dari angin, yaitu angin darat. Selanjutnya, manfaat angin adalah untuk menerbangkan layang-layang atau untuk kita bermain layangan dan juga untuk memutar kincir angin. Nah, baling-baling pada kincir angin ini memanfaatkan dari energi angin.
Nah, kincir angin ini juga berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk di Indonesia ini sudah ada, yaitu di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita masuk ke sumber energi air. Air juga termasuk ke dalam sumber energi. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air. Dan semua makhluk hidup memerlukan air. Tanpa air, keberlangsungan makhluk hidup di bumi akan terancam. Air memiliki manfaat bagi makhluk hidup terutama manusia, yaitu untuk mengairi sawah pertanian. Kemudian, manfaat air selanjutnya untuk kita minum, kemudian kita mandi, kemudian untuk kita mencuci. Kemudian yang paling penting dari air itu adalah untuk sumber energi yang dihasilkan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan pergerakan air. Jadi, dari pergerakan air tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Nah, contohnya PLTA Koto Panjang yang berada di Kampar ya, Nana Ustazah. Nah, anak-anak Ustazah, kita tadi sudah mempelajari tentang sumber energi angin dan sumber energi air. Kita juga sudah mempelajari tentang manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.